Assalamualaikum, welcome to my channel. Di like ya, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di Mama Asik Masak ya. Ini aku punya 1 kilogram dada ayam. Jadi ini udah aku pisahkan, aku filet dari daging dan tulang kerongkongannya. Setelah kita pisahkan daging dan tulang-tulangnya, kita cuci bersih dan kita siap olah. Nah, ini nanti akan kita jadikan 4 menu makanan. Jadi dari 1 kg daging ayam dadanya ini, dada ayam ya, kita akan bikin 4 menu. Nah, jadi lebih ekonomis ya. Seperti apa ya buatnya? Kita simak yuk. Tulang ayam ini atau kerongkongannya kita jadikan sebagai penyedap kuah sop. Nah, ini menambah untuk imunitas. Lanjut kita siapkan bawang putih, lalu pelengkapnya sayur-sayur sop ya, daun bawang, lalu buncis, terus ada lagi jamur, kentang ya, ini jamur kuping ya, secukupnya aja, yang ada di rumah juga boleh. Untuk menambah selera, boleh banget ditambahkan telur puyuh atau juga bakso. Baiklah, sekarang kita awali dengan menumis bawang putih dalam suatu wadah atau panci ya. Aku menggunakan supra seperti biasa. Kalau bawang putihnya sudah mulai kecoklatan, sudah harum, kita masukkan tulang-tulang ayamnya atau kerongkongannya. Ini kita aduk-aduk dulu, boleh dikasih sedikit garam agar meresap ke dagingnya. Lanjut aku masukkan daun bawang seledrinya agar nanti kuahnya wangi, ayamnya juga wangi. Tidak bau amis ya, atau bau ayam, enggak. Baru kita tambahkan air dan kita godok sampai mendidih. Alhamdulillah airnya sudah mendidih. Kita masukkan sayur-sayurannya, kita tutup dulu sebentar, lalu kita masukkan bakso, buncis ya, jadi sayur-sayuran yang mudah cepat matang kita masukkan belakangan. Nah, ini bakso-baksonya sudah mulai mengembang ya dengan cantik, ayamnya juga sudah matang. Boleh banget dites rasa. Jika sudah cukup, maka sudah siap disajikan sesuai dengan tingkat kematangannya. Nah, nanti jangan lupa ditambahkan sedikit lada untuk menyegarkan dari si rasa atau kuah supnya, seperti itu. Selamat mencoba ya. Ya, bismillah, lanjut menu yang kedua. Kita mau bikin chicken roll mini mozzarella. Ini bisa dimanfaatkan untuk bekal sekolah atau makan siang. Jadi ini dagingnya aku rapikan dulu mana bagian-bagiannya yang kira-kira teksturnya berantakan. Nanti kita pisahkan untuk menu teriyaki. Ya, kita potong tipis-tipis seperti ini. Nanti akan kita isi dengan mozzarella dan kita gulung ya. Kita potong-potong sampai habis. Sesuai kebutuhan aja, kira-kira banyaknya semana gitu. Nanti lebihnya daging-daging yang teksturnya kurang rapi kita pakai untuk teriyaki. Jika dirasa sudah cukup, kita marinasi menggunakan garam, lada, bubuk bawang putih dan juga sedikit saus tiram. Kita diamkan kurang lebih 15-30 menit. Siapkan mozzarella, kita potong kecil-kecil, dan ini ayamnya sudah dimarinasi. Kita siapkan wadah dan 2 sendok makan tepung terigu dilarutkan dengan sedikit air secukupnya saja. Nah, seperti ini kekentalannya, boleh tambahkan sedikit garam ya. Lalu kita siapkan tepung panir atau tepung roti. Ini kejunya mini-mini ya, seperti isian molen mini. Kita gulung ke dalam ayam, lalu kita putar. Nah, dilakukan sampai habis. Bila mana nanti ada ayam atau irisan yang terlalu panjang, boleh dipotong. Jadi disesuaikan saja agar bentuk bundaran atau rollnya itu sesuai atau sama rata. Seperti itu. Ini udah jadi. Kita siap untuk lanjutkan ke berikutnya. Sekarang kita masukkan gulungan ayam tersebut ke dalam terigu, juga kita celupkan ke dalam tepung panir ya. Kita lakukan sampai habis.
Nah, kita padat-padatkan ya. Jadi nanti pada saat digoreng dia tidak buyar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah jadi. Kita mau siap goreng. Baiklah, kita siap goreng. Aku sudah jajal satu ya, seperti ini. Jadi kita lanjut goreng, ternyata tidak buyar ya. Jadi minyaknya secukupnya saja. Aku menggunakan cipras ya, pan diameter yang kecil 16. Nah, jadi ini cocok banget, cepat matangnya. Tidak perlu juga sering dibolak-balik. Nah, ini mozzarellanya mulai meleleh ya. Nah, sudah matang. Jadi terlihat seperti gelap ya. Ini faktor dari cahaya aja. Nah, ini isinya. Masih ngebul, berasap. Seperti ini. Ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak sebagai bekal makan siang, atau juga bisa dimanfaatkan untuk di cemilan siang, sore, atau malam hari juga bisa. Aku siapkan untuk bekal makan siang anak-anak. Kita lengkapi dengan kentang goreng, lalu kita masukkan puding, nasi, dan dilengkapi dengan saus, juga potongan untuk chicken mini roll mozzarellanya. Ini siap untuk menjadi bekal sekolah. Selamat mencoba. Resep yang ketiga, aku mau buat chicken katsu. Ini ayamnya sudah aku potong-potong tipis dan marinasi menggunakan garam, bubuk bawang putih, juga lada, dan 1 sendok teh saus tiram. Ini kita marinasi selama kurang lebih setengah jam. Nah, ini kita masukkan ke dalam celupan atau larutan tepung terigu kurang lebih 5 sendok makan ya, dengan kekentalan yang cukup. Baru kita balurkan ke tepung panir atau tepung roti. Kita lakukan semuanya sampai habis. Oke, kita siap goreng. Sekarang kita siapkan pan, lalu tuangkan minyak goreng secukupnya. Jika api sudah panas, kita masukkan chicken katsunya untuk digoreng. Kita masak dengan api sedang agar tingkat kematangan ayamnya matang ya, dan kulitnya tidak gosong. Ini sudah golden edge, siap untuk diangkat. Chicken katsu bisa untuk bekal anak sekolah, bisa juga untuk dikonsumsi dimakan sehari-hari. Lanjut, karena ini buat bekal sekolah, aku mau menyiapkan pendamping untuk snack time-nya. Baiklah, kita lanjut untuk membuat snack time ya, menggunakan roti tawar. Kita siapkan 4 lembar roti tawar, lalu kita sisihkan untuk pinggiran rotinya. Setelah itu rotinya kita pipihkan. Boleh menggunakan apa saja yang ada di rumah. Menggunakan gelas juga boleh. Sebagai pelengkap, kita siapkan keju cheddar atau keju cheddar mozzarella. Jika punya mozzarella juga boleh, keju cheddar saja juga boleh, bebas ya. Setelah itu kita siapkan juga sebagai pelumas larutan tepung terigu 2 sendok makan, lalu sosis yang sudah kita potong ya, seukuran, panjangnya seukuran dengan roti tawar. Lalu kita siapkan juga tepung panir. Siapkan roti tawar, masukkan sosis, lalu kita masukkan juga untuk keju mozzarellanya. Ini kita gulung lipat seperti risol ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita rekatkan dengan menggunakan larutan terigu tersebut. Jika sudah, kita rapikan pinggir-pinggirnya. Nah, sudah rapi seperti ini. Lalu kita lumuri seluruh bagian roti tersebut menggunakan larutan dari terigu tersebut. Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung panir. Ini kita lakukan semuanya sampai habis dan sampai rata. Oke, kalau sudah semua, kita siap goreng. Baiklah, sudah kita siapkan pan juga minyak ya. Tunggu sampai panas. Lalu kita masukkan roti tersebut, kita goreng. Ya, ini agak sedikit menumpuk ya karena wajannya sangat besar sekali.
Ya, kita nikmati saja. Nah, ini apinya kalau bisa sedang saja agar tingkat kematangannya sampai ke dalam. Lalu tidak terlalu gosong nantinya, warnanya lebih bagus ya. Dan ini juga efek dari cahaya, jadi kurang sempurna ya warnanya. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Kita tes potong yuk. Ini dia dalamnya. Wah, kejunya meleleh ya, menyatu. Nah, ini sosisnya matang, rotinya juga udah pasti matang, crispy di luar ya. Dan ini bisa dikonsumsi untuk snack time. Oke, kita masukkan, kita susun ke dalam lunchbox. Aku sudah menyiapkan nasi, lalu kita masukkan 2 chicken katsu. Untuk lebih rapi lagi, lunchboxnya boleh dialasi dengan tisu ya. Lalu kita siapkan dengan saus dan mayones. Dan juga ini untuk snack time-nya kita masukkan roti sosis gorengnya. Alhamdulillah, ini sudah selesai, siap untuk dibawa sebagai bekal sekolah anak-anak. Selamat mencoba. Oke, kita masuk resep keempat. Mau buat sapo tahu, kita siapkan 1 batang daun bawang, lalu 3 siung bawang putih kita parut dulu ya, atau boleh dicincang. Lalu ini lebihan ayam dari 1 kg yang tadi ya. Kita tambahkan wortel, kita tambahkan juga jamur kuping. Tidak lupa kita lengkapi dengan sawi hijau dan sawi putihnya. Dan pastinya kita siapkan juga sapo tahunya. Siapkan juga tepung maizena ya untuk pengental kuahnya. Bismillah, kita mulai masak. Kita siapkan wok pan, masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Sesudah panas kita masukkan sapo tahu, kita goreng sehingga matang ya, hingga warnanya sedikit kecoklatan. Ini cukup 1 kali balik saja agar tidak hancur ya untuk sapo tahunya. Dan ini sudah matang, bisa kita angkat. Terlebih dahulu kita sisihkan ya. Sekarang kita lanjut menumis bawang putih yang sudah kita haluskan. Jika warnanya mulai sedikit kecoklatan, boleh kita masukkan ayamnya terlebih dahulu agar meresap aroma bawang putihnya ke dalam ayam. Lanjut kita berikan taburan bubuk lada secukupnya. Boleh ditambahkan garam agar dia meresap ke dalam ayamnya. Ketika ayam mulai menyusut, kita masukkan wortel dan juga jamur kupingnya. Masukkan lebih kurang 200-250 ml air. Dan ini boleh kita tutup dulu atau kita steam dulu sampai dia matang ya wortelnya. Lalu kita masukkan sapo tahu, kita masukkan sawinya dan kita aduk ratakan. Sambil diaduk kita masukkan juga daun bawang ya. Nah, ini kita aduk ratakan lagi sampai si sawinya matang. Oke, jika sawinya sudah matang, kita masukkan larutan tepung maizena lebih kurang 1-2 sendok makan. Dan juga tes rasa ya, apabila sudah cukup, ini siap untuk disajikan. Alhamdulillah, resep yang keempat sudah jadi. Jadi ini adalah sapo tahu ayam. Yang ini lebihan dari ayam yang tadinya mau dibikin teriyaki ternyata tidak cukup. Jadi ini adalah 4 resep dada ayam yang bisa dengan maksimal kita manfaatkan sebagai makanan yang bisa dikonsumsi dalam 1 minggu. Dan juga bisa sebagai bekal maupun konsumsi makanan sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.